Denny Siregar adalah sekarang merupakan loyalis PDIP. Namun demikian dia mengkritik bahwa 2029 PDIP akan hancur lebur. Dan kenapa seperti itu? Inilah Denny Siregar yang mengatakan seperti itu. Kalau PDI Perjuangan tidak mampu mempertahankan rumah mereka sendiri, maka bisa dipastikan 5 tahun lagi kerusakan di Jawa Tengah akan meluas dan bisa menghancurkan partai secara keseluruhan. Runtuhnya suara P3 dan potensi mereka tidak masuk ke DPR RI seharusnya menjadi warning buat partai tua lainnya seperti Golkar dan PDI Perjuangan. Tetapi rupanya Golkar sudah mulai berbenah diri sejak lama dan mulai melakukan reformasi di internal mereka dengan merekrut anak-anak muda di pemilihan legislatif sehingga suara mereka naik di pemilu 2024 ini. Situasi ini seharusnya bisa dijadikan warning buat PDI Perjuangan. Bisa jadi kalau PDI Perjuangan tidak melakukan rebranding dan repositioning dari sekarang, maka suaranya akan terus menurun sampai bisa hilang seperti P3 di 20 atau 30 tahun mendatang. Sebagai alarm saja nih, untuk Pilgub DKI sekarang saja, PDI Perjuangan masih mengajukan figur kader yang itu aja yang punya potensi seperti Risma yang juga sudah dianggap tua. Padahal pemilih di DKI Jakarta sudah diisi oleh anak-anak muda yang progresif dengan sudut pandang berbeda dari orang tua. Kenapa PDI Perjuangan gak berani mencalonkan darah segar seperti Once Michael misalnya sebagai calon gubernur, penyanyi yang berhasil menumbangkan nama-nama besar seperti Masinton, Enrico, dan lain-lain di pemilu 2024 kemarin? Butuh keberanian yang luar biasa buat partai sekelas PDI Perjuangan untuk mencetak kader-kader baru dan berkelas di pentas politik daerah dan nasional. Jangan sampai para politisi tua keenakan duduk dan gak mau berganti sehingga nama partai semakin lama semakin merosot dan pada akhirnya mati. Seperti kata pepatah, tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Akhirnya Nokia dan BlackBerry nggak kuat, hancur karena tidak mampu bersaing dan tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Apa yang terjadi pada partai P3 sekarang, ini juga bisa terjadi pada PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dulu dikenal sebagai partai yang militan, partai anak muda dengan semangat yang kuat untuk bertarung di dunia politik dengan simbol Megawati sebagai bentuk perlawanan. Tetapi semakin kesini, PDI Perjuangan semakin terlihat tua, gemuk, dan lamban. Apalagi simbol PDI Perjuangan yaitu Megawati semakin bertambah usia dan akhirnya dipersepsikan sebagai partai nenek tua yang jelas nggak menarik buat anak muda untuk bergabung di dalamnya. Apalagi figur-figur di PDI Perjuangan juga banyak figur-figur tua yang bukan representasi anak muda. Sehingga membuat banyak anak muda lebih memilih Golkar karena Golkar lebih banyak merekrut anak-anak muda untuk menguasai Senayan dan juga menjadi kepala daerah. Golkar berhasil melakukan kaderisasi dan perubahan dalam partainya yang dulu disebut sebagai Partai Orde Baru. Suara Golkar naik signifikan di pemilu 2024 ini dan meraih posisi nomor 2 sesudah PDI Perjuangan yang suaranya menurun. Situasi ini seharusnya bisa dijadikan warning buat PDI Perjuangan. Bisa jadi kalau PDI Perjuangan tidak melakukan rebranding dan repositioning dari sekarang, maka suaranya akan terus menurun sampai bisa hilang seperti P3 di 20 atau 30 tahun mendatang. Sebagai alarm saja nih, untuk Pilgub DKI sekarang saja, PDI Perjuangan masih mengajukan figur kader yang itu aja yang punya potensi seperti Risma yang juga sudah dianggap tua.
Padahal pemilih di DKI Jakarta sudah diisi oleh anak-anak muda yang progresif dengan sudut pandang berbeda dari orang tua. Kenapa PDI Perjuangan gak berani mencalonkan darah segar seperti Once Mekel misalnya sebagai calon gubernur, penyanyi yang berhasil menumbangkan nama-nama besar seperti Masinton, Enrico, dan lain-lain di pemilu 2024 kemarin? Butuh keberanian yang luar biasa buat partai sekelas PDI Perjuangan untuk mencetak kader-kader baru dan berkelas di pentas politik daerah dan nasional. Jangan sampai para politisi tua keenakan duduk dan gak mau berganti, sehingga nama partai semakin lama semakin merosot dan pada akhirnya mati. Seperti kata pepatah, tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Brandnya PDI Perjuangan itu kan sudah dibangun sejak lama dan berdarah-darah loh itu. Ya, Kuda Tuli 98 ya kan, dan segala macam berdarah-darah PDIP. Dan udah banyak orang yang meninggal karena membela itu kan, perjuangan itu tadi. Nah, jangan sampai semua itu menjadi nothing, menjadi hilang ya. Karena ya kita harus gabung dengan pemerintahan sekarang ya kan. Karena nggak dapat, karena kita harus dapat jabatan supaya kita bisa makan kan, itu kan ngeri. Jadi naif bang. Iya, ya contoh lah kayak dulu tuh gue selalu bilang gini nih Ref, hanya ada 2 partai ideologis di Indonesia. Oke, satu PDI Perjuangan, yang kedua PKS. Ini harus kita akui. Ketika PKS gabung ke sana, gue bilang tinggal satu, jangan sampai ini juga hilang. Iya. Yang lainnya kan udah pragmatis lah, udah oportunis lah, urusannya bagaimana jabatan. Seharusnya nih Bambang Pacul mundur dari jabatan Ketua DPD Jateng karena dia tidak mampu memenangkan pertarungan Pilpres dan Pilkada di Jawa Tengah. Dia sudah gagal. Maka bisa dipastikan 5 tahun lagi kerusakan di Jawa Tengah akan meluas dan bisa menghancurkan partai secara keseluruhan. Sah aja, biasa aja apa? Begini Anda, kalau Pak Prabowo bukan presiden, tentu ya biasa saja. Tapi yang mengkhawatirkan beliau ini jabatan dipasang untuk presiden. Presiden itu kepala negara, kepala pemerintah, panglima tertinggi TNI. Semua kuasa praktis dia seperti kita. Ini perlu diberikan catatan saja, diberikan catatan bahwa ada sebuah pelajaran baru demokrasi hari ini. Akan mengubah strategi politik buat PD? Pasti konstelasi akan berubah. Hanya yang saya sayangkan justru itu terjadi di Jawa Tengah. Semua orang tahulah kalau Jawa Tengah terkenal dengan nama kandang banteng. Dan itu menyiratkan bahwa benteng pertahanan terakhir PDI Perjuangan itu ada di Jawa Tengah, yang selama bertahun-tahun gak pernah kalah, baik itu di Pilpres, di Pileg, maupun juga di Pilkada. Sejak 1998, Gubernur Jawa Tengah hampir selalu dari PDI Perjuangan. Jawa Tengah itu ya, buat PDI Perjuangan adalah harga diri, harga mati. PDI Perjuangan boleh kalah di mana saja, asal jangan di Jawa Tengah. Malulah, masa kalah sih di rumah sendiri. Tetapi yang saya perhatikan nih, sejak Pilpres 2024, Jawa Tengah itu seperti mati angin. Bahkan Ganjar Pranowo saja kalah di Jawa Tengah ketika Pilpres. Dia hanya dapat suara 34% saja di Jawa Tengah. Sedangkan Prabowo malah dapat suara lebih dari 50% di sana. Ada apa sih di Jawa Tengah? Kenapa di dalam pemilihan legislatif PDI Perjuangan itu menang, tetapi di dalam Pilpres mereka kalah? Oke lah, kita dapat berita bahwa PDI Perjuangan itu mendapat tekanan luar biasa di Jawa Tengah, mulai dari alat negara yang ikutan main, kepala desa yang beralih pihak, sampai gerakan politisasi bansos yang luar biasa di sana.
Tetapi buat saya nih, semua tekanan kepada PDI Perjuangan di Jawa Tengah seharusnya tidak banyak berdampak apa-apa kalau militansi kader PDI Perjuangan itu seperti